Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan solihah. Guru melakukan apersepsi dengan cara mengajukan pertanyaan, apakah siswa mempunyai tokoh yang diidolakan? Apakah anak-anak punya tokoh idola? Dipancing dulu. Ayo diganti. Guru. Sudah ya? Dipancing dulu, sudah. Apakah siswa mempunyai tokoh idola? Terus kemudian Bu Dwi punya tokoh idola. Inilah tokoh idola Bu Dwi. Jreng jreng jreng. Tampillah itu. Ya, Gus. Terus kemudian siswa dan guru membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dengan menceritakan bahwa guru mempunyai tokoh idola yang dikagumi, menjadi tauladan dan teladan kayaknya penulisannya, dan memiliki prestasi di bidangnya. Jadi nanti Bu Dwi bercerita ya, menceritakan tentang Gus Dur, bercerita bahwa guru mempunyai tokoh idola yang dikagumi. Mungkin pembelajaran pada hari ini akan berbeda dengan hari biasanya ya. Di sekitar kalian ada sekian bapak ibu guru yang menurut kalian belum kalian kenal ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu jalannya pembelajaran. Oke. Ini jam terakhir ya untuk bahasa Indonesia, jam ke-7-8. Sebelum saya mulai pembelajaran, saya absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua, Bu. Sebelum pelajaran bahasa Indonesia, tadi pelajaran siapa? Pak Eko. Jenuh dengan peta ya? Tadi peta kan ya? Ya. Gimana kalau misalkan kita awali pelajaran bahasa Indonesia itu dengan bersyair? Pernah dengar syair tanpa waton? Belum pernah? Saya yakin kalian pernah, cuman nggak tahu judulnya ya? Pernah? Siapa kira-kira? Siapa? Siapa? Alfandi barusan. Rosid, siapa? Gus Dur ya. Ada yang tahu kira-kira? Seperti apa? Nggak tahu ya? Tahu ya? Biasanya dikumandangkan tiap menjelang asar, mau maghrib atau subuh. Ya. Sebelum saya bersyair, kira-kira ada yang sakit nggak kira-kira ini? Nggak ada ya? Tetap semangat ya. Siapa yang mau mendahului di depan? Bersyair. Yang bisa. Nggak usah nunjuk temannya. Nurul? Ya, Bu. Dicoba. Ayo. Ayo, kita tunggu dulu. Ya, aplaus dulu buat Nurul. Hitungan ketiga ya. Tahu kan? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaihi, ya Rabbi asali wa darodi, apa tayani
Nih, gambar beliau ya. Tak asing lagi ya. Semuanya pasti tahu. Ini salah satu tokoh idolanya Bu Dwi. Identitas beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sekarang lebih populer dengan Gus Dur. Beliau lahir di Jombang 4 Agustus 1940. Kebetulan ulang tahunnya sama dengan Bu Dwi ya, tanggal 4 Agustus, cuma berbeda tahun. Ya. Kalau tahunnya 1940, kalau sama persis dengan Bu Dwi, berarti Bu Dwi nenek-nenek di sini ya. Nah, beda ya, bedanya di situ. Saya yakin kalian dengan jumlah 35 siswa di sini pasti mempunyai tokoh idola masing-masing. Ya? Indrajit punya? Siapa? Siapa? Yang keras. Buktikannya keras. Messi. Indrajit suka sama Messi. Siapa Messi Indrajit? Pemain sepak bola. Yang lain, Ilham mungkin. Siapa tokoh idolanya? Kobe Bryant. Siapa itu? Pemain basket. Yang lain? Coba. Siapa? Rama Afriani. Siapa? Lionel Messi. Sama dengan Bu Dwi berarti ya. Bu Dwi juga suka Messi. Ya. Banyak yang suka Messi ternyata ya. Nah, itu namanya tokoh idola. Ya. Dengan dari awal saya kesini melantunkan syair tadi, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama menceritakan tokoh idola pada KD 10.1 ya, dengan mengemukakan identitas tokoh. Kemudian kamu mampu memperoleh data yang kamu tahu tentang tokoh idolamu, keunggulannya, dan mengapa alasan kamu kok memilih dia sebagai tokoh idolamu. Itu ya pelajaran kali ini. Dan yang ingin kita tuju adalah ada 3 indikator di sini ya. Yang pertama, identitas. Ya, seperti tadi contohnya Bu Dwi, Gus Dur. Nama lengkapnya siapa? Ya, tapi lebih populer dengan Gus Dur. Tanggal lahirnya tadi berapa? Ya, 1940. Terus yang kedua, minimal kamu punya riwayatnya ya, seperti contohnya Indrajit. Saya suka Messi, Bu. Messi itu dulu, Bu, lahirnya pada tanggal berapa? 24. Pintar ya. Itu benar-benar cinta pada Messi tadi ya. Yang terakhir, kamu jelas pasti punya alasan mengapa kamu mengidolakannya. Saya suka Messi, Bu, karena tendangannya maut. Gitu ya. Ya, skillnya seperti itu. Jelas ya? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Perasaan kamu antem. Ini kira-kira siapa ini? Coba yang suka Messi. Messi? Jelas yang belakang? Jelas. Itu kira-kira pegang apa itu? Dior. Ya, pintar, Nurul pintar. Messi ya. Terus. Ini kira-kira siapa? Dengan kostumnya. Pakai baju apa itu? Apa? Barcelona, ya. Berarti Barcelover kalian ya. Siapa ini? Yang suka Ronaldo? Oh, Ronaldo ya. Yang suka Erwin suka Ronaldo. Kenapa kok suka Ronaldo? Senyumnya. Oh, skillnya. Hanya skillnya? Tendangan bebasnya. Waduh, ganteng lagi. Kamu mirip nggak sama Ronaldo? Manapun
Ya. Ya? Nih ya. Nih. Ini siapa? Neymar. Berarti saya rambutnya berjambul-jambul itu suka sama Neymar ya? Ya, Topo, di sini siapa? Pak Tony. Saya lanjut. Ini siapa? Nama lengkapnya? Orang yang disukai. Orang yang disukai itu bisa dari kalangan manapun. Bisa sastrawan, entertainer, olahragawan, pemuka agama, dan sebagainya. Bahkan tidak menutup kemungkinan ibumu, masmu, ya saudaramu, atau Arif Lukman. Mana? Oh, ini yang pacarnya anak 7C ya? Ya, yuk. Siapa lagi dong? Romla. Oh, begitu ya. Suka, sekedar menyukai. Mungkin ketika Romla ngaji, kok suaranya merdu. Boleh saja. Ya, tidak harus memilih seseorang itu karena kelebihannya. Tidak harus dimiliki ya. Seperti kamu suka Messi, masa kamu harus memiliki Messi? Enggak ya. Tapi yang jelas minimal nanti berpengaruh dalam hidupmu ya. Dari sekarang kamu suka Messi, kamu genjot terus latihan sepak bola, minta sepatu sepak bola, belajar terus, tidak apa-apa. Tapi cok lali sinau ya, ya Indrajit ya. Ya. Sudah? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Coba sekarang Bu Dwi ingin tahu, berdasarkan tadi gambar yang sudah Bu Dwi tampilkan ya, nanti yang suka sama Messi kelompok sama Messi, yang suka Ronaldo kelompok Ronaldo, yang suka sama Ariel silahkan berkumpul dengan Ariel. Semuanya yang sudah tertera di sini ya. Mungkin sama Charlie boleh. Coba yang keras, yang suka Messi. Ayo ngacung. Sebelah sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Coba yang suka Messi berada di sisi sebelah selatan. Ayo cepat. Cepat. Ayo cepat. Cowok, ayo. Sudah. Ya, habis ini guru bagi lagi. Sudah. Yang suka? Ya, Ronaldo. Nomor 2, Ronaldo. Siapa lagi kira-kira? Neymar, yang suka Neymar. 1, 2, 3. Loh, kamu suka Ronaldo apa Neymar, Le? Sini. Terus, yang suka Bu Dwi siapa? Banyak ternyata. Pintar. Ini sudah, ini Neymar, ini Ronaldo, ini Messi. Coba saya ingin dengar suaranya Messi yang keras. Messi. Sebelah sini. Sini. Ya sudah. Loh, tadi yang ngotot Andi Firmansyah mana sekarang? Tidak apa-apa ya. Lebih dari 1 itu tidak apa-apa. Tapi yang paling kamu sukai. Berhubung ini yang Messi terlalu banyak, saya bagi 3 kelompok ya. Coba dibentuk 3 kelompok. Berarti sebelah sana lagi. Yang belakang sebelah sana Le. 2 itu. Nah, ya, pintar. 1, 2, 3, 4. 5. Hop, bentar. Dikasih belakang balik. Yang kamu
Yuk, Nurul Yakin ke belakang. Nah, gini ya. Oh, 5. Yakin di sana yakin. Yang lain nggak usah tergesa-gesa. Mungkin mau bercerita. Ayo, tunjukkan kalau kamu benar-benar suka Messi. Hanya kebedain ya. Nggak apa-apa, guru tunggu, jangan tergesa-gesa. Idola Lionel Messi keunggulan karena mendapatkan sepatu emas. Alasan memilih tokoh idola, skillnya bagus, mainnya bagus. Karena mainnya bagus. Sebentar. Kamu kok senangannya ke susu aja? Gitu kan? Main apa? Main bola. Ya, bisa contohkan Budui gimana gayanya? Bisa contohkan Budui bagaimana gayanya? Skillnya coba. Hah? Gimana? Yo larinya gimana? Oh, tepuk tangan ya. Tenang. Nanti siapa namanya ini? Ya, Eko nanti tak kasih hadiah untuk pertemuan berikutnya ya. Ya. Kalau Budui lupa bisa ditagih. Hah? Apa? Nih anaknya Pak Eko, calon. Nama Torpedola, keunggulan Torpedola memiliki fisik baik dan memiliki skill yang sangat baik. Alasan memilih tokoh idola karena tendangannya tentu sangat dahsyat. Jangan malu. Coba. Loh, ini kan potongannya bagus ini. Nih. Wah, Pak Eko. Ya. Ayo. Nama kelompok Cristiano Ronaldo. Nama tokoh idola Cristiano Ronaldo. Keunggulan tokoh idola bisa mengalahkan semua klub football. Alasan memilih tokoh idola, tampan, tendangannya bagus dan keren, tampilannya bagus. Tampilannya bagus. Kayak apa sih tampilannya? Gimana? Kayak tampilannya gimana? Keren. Ya gimana? Ini malu-malu kucing ya. Karena dilihat banyak guru. Coba tunjukkan. Potongannya koyok tentara. Tapi dalam satu kelas ini. Dan yang terbanyak adalah Messi. Nah, sekarang kamu sudah mengerti kan? Apa itu tokoh idola? Mengapa kamu menyukainya? Dan kamu sudah menentukan keunggulannya karena skillnya Bu. Ada yang sampai tadi apa? Lari ya? Apa itu namanya kok? Apa? Speed. Ya, sampai bisa menirukan speednya. Menentukan dari 3 indikator tadi, dari identitas, keunggulan, sama alasan. Kira-kira yang paling sulit menentukan apa? Kesulitan enggak tadi?
kesulitan apa enggak? Enggak. Mas Azim? Kalau misalkan enggak kesulitan, kenapa tidak kamu ungkapkan semuanya tadi? Artinya begini, cuma 3 yang tertera di sini. Misalkan siapa tahu kamu ingin riwayatnya. Oh ini dulu begini, boleh, enggak apa-apa. Ya, kayak ceritanya si Messi ya, dia harus suntik hormon misalkan setiap bulan sekali dengan merogoh kocek 11 juta. Ya seperti itu, karena apa? Postur tubuhnya tidak seperti yang lain, tetapi Allah berencana lain. Di balik tubuhnya yang seperti itu, ternyata dia punya kelebihan. Ya, atau cari di majalah olahraga misalkan, dilengkapi semuanya ini ya, nama tokoh, keunggulan. Kalau identitas jelas ya, di sini kamu hanya menyebutkan nama saja, bisa mungkin pendidikan terakhir ya, kemudian riwayatnya bisa dilengkapi di rumah. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada? Dikasih tugas sama Bu Dwi ya? Ya. Untuk tugas di rumah, yang masih terekam kan apa yang dikumpulkan ke Bu Dwi ini? Masih ya. Ini dilengkapi di rumah. Kemudian pertemuan berikutnya kamu harus sudah siap maju ya, dengan lebih sempurna. Kan sudah bisa cari di internet kekurangannya ya? Ya? Bisa Grajit ya? Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Untuk pemula mungkin sama, bukan hanya saya pribadi. Kemudian pada materi sudah biasa, saya sudah bisa seperti biasa dan sampai terakhir insyaallah Pak ya. Saya minta maaf jika ada yang kurang, mungkin banyak kurangnya mungkin sama kelebihannya, mungkin hanya itu saja gambaran saya. Dan juga mohon maaf ya Bu, Bapak tadi Bu Lili ya, pernah nyeletuk hadiahnya minta dicium, ya memang kondisi kelasnya anaknya seperti itu Bu, jangan kaget. Seperti itu. Tidak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian suasana hati guru model kita. Tapi secara pribadi saya menilai ya guru model kita saat ini dengan kelas yang sebegitu istimewanya bisa meredam, meskipun ketika beliaunya bisa meredam, toh akhirnya juga sempat bingung juga, bagi diredam kok ambles nemen gitu, sehingga seakan-akan seperti tadi Bu Ani sempat mengatakan memang beda lah ya kalau dengan hari-hari sebelumnya, memang beda sekali Bu. Saya juga ternyata juga bisa juga anak 7H itu seperti itu. Perlu saya informasikan, kelas itu istimewa Bapak Ibu. Jadi ketika kita guru sudah di depan, jawil-jawil. Ketika ada yang dijahili merasa tidak enak, Pak, saya ya, ketika kita tangani, kita belum mingkem, yang belakang, Pak, saya, oh iya, belum mingkem, Pak, saya, kapan nanti mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jadi ketika suasana seperti itu, alangkah sejuknya
ketika kelas 7 saya itu kalau sehari-harinya seperti itu. Jadi kadang 2 jam, yang 1 jam lebih, 1 jam pelajaran lebih itu hanya untuk mengkondisikan anak-anak seperti itu. Belum lagi yang jalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mohon maaf, memang kita tidak bisa membuang bahasa ibu kita. Jadi pasti kita terbawa, ada kalanya bahasa ibu itu tetap terlontar, gitu ya. Jadi memang saya pribadi itu juga butuh suatu proses pembelajaran untuk menghilangkan bahasa ibu ketika bertatap muka dengan siswa. Jadi di situ, apalagi kalau menurut pandangan pribadi saya menggunakan nanti pandangan pribadi saja, menggunakan kata-kata le, misalnya seperti itu. Apakah tidak? Memang kebetulan tujuan siswanya laki-laki semua. Apakah tidak alangkah baiknya menggunakan kata-kata mas dalam penggunaan bahasa Indonesia? Kalau le kan bahasa Jawa, itu kan bahasa ibu kita. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga mohon maaf untuk Bu Dwi sempat melontarkan penggunaan mendiskriminasikan ras. Mohon maaf ya, tetapi karena tadi sempat melontar Bu Dwi, kamu jangan berdiri. Itu kan akhirnya ras yang terbawa. Padahal kami di sini di situ salah satu faktor di 7H membuat siswa tidak nyaman menyebut ras tersebut. Gitu. Jadi bukan hanya siswa, orang tuanya pun konsultasi ke kami jangan sampai. Jadi kita sudah berusaha mengkondisikan teman-temannya tidak menyampaikan ras tersebut, kok malah terlontar dari gurunya itu. Jadi memang anak-anak kita beragam, tapi itu tadi kami mohon alangkah baiknya kita tidak memberi contoh ke anak-anak kita untuk penyebutan ras. Baik itu walaupun satu kelas itu misalnya dari Madura semua, ya jangan arik dulu dan sebagainya atau seperti itu tadi. Karena sangat sensitif sekali untuk penyebutan ras tersebut gitu. Seperti itu yang sudah semangat, masih ada yang masih bingung. Seperti nomor 36 ini sama Zulkifli ya. Zulkifli, kemudian nomor 2 dan nomor 25 ini kayaknya telat nih. Yang lain sudah mulai konsentrasi, dia belum ya, karena tadi adaptasi dengan lingkungan. Kemudian ketika pembelajaran sudah dimulai, saya juga kaget seperti yang disampaikan Pak Eko tadi. Memang saya bisik-bisik sama Pak Eko, walaupun tadi sama Pak Fir nggak boleh curhat-curhatan, tapi terpaksa saya curhat ke Pak Eko. Apa memang seperti ini Pak Eko biasanya? Padahal yang saya dengar 7 hari itu luar biasa. Mobilnya tadi ya luar biasa, sampai bahasa tubuhnya Pak Eko tadi menggambarkan seperti itu jelas sekali. Ternyata anak-anak langsung diam, kemudian entah karena materinya yang menarik ya, tokoh idola, dan menarik karena yang ditayangkan oleh Bu Dwi itu tokoh-tokoh yang dia idolakan, sehingga mereka sangat tertarik. Tetapi kalau pelajaran lain juga saya tidak tahu apakah bisa seperti itu atau enggak. Kebetulan tadi memang saya lihat itu pas sekali materinya, tokoh idolanya juga pas sekali. Coba Bu Dwi tadi menayangkan tokoh-tokoh agama atau yang lain, saya kira nggak begitu menarik ya. Karena bola sampai Ibrahim pun tertarik sekali, padahal luar biasa dia itu yang saya dengar. Kemudian ternyata dari materi yang sangat menarik itu masih ada beberapa anak yang tidak bisa konsentrasi penuh. Terjadi pada waktu guru model itu memanggil siswa untuk memberikan apa yang dia tuliskan di depan. Itu ada beberapa anak itu gambar, ada yang lamun, diem aja, kayak amati, kayak
nggak masuk gitu loh. Yang lain tuh tertarik dengan menjawab penuh antusias, anak ini enggak. Saya lihat ada beberapa gambar di bukunya, nomor 20, nomor 27 dan nomor 15. 27 itu siapa ya? Iqbal. Dan nomor 15 Haris. Ya, kebetulan setelah dikelompokkan per kelompoknya, kumpul itu, yang satu di depan, satunya belakang, saya lihat sama-sama gambar. Jadi tidak memperhatikan temannya yang di depan menyampaikan, sudah dilihat. Asik sekali gambar, sampai agak penuh itu. Saya sampai jalan lihat nomornya Pak Eko tadi, itu saya lihat temannya yang tahu bahwa saya perhatikan disenggol gini berhenti. Terus gambar lagi, temannya tahu kalau saya memperhatikan, senggol lagi, diam lagi. Mungkin ini juga masukan untuk guru model, barangkali ikut memperhatikan beberapa anak yang kurang. Ada masukan juga, ada hasil dari observer, saya sebagai observernya, karena untuk perbaikan kelas dan untuk selanjutnya lah. Jadi tugas saya ini adalah mengamati dari hasil pengamatan saya untuk pembelajaran yang dibawakan, yang diajarkan oleh Bu Tri tadi. Ada beberapa siswa dari pembelajaran tadi yang memang tidak ikut ya, tidak bisa mengikuti pelajaran, entah tidak bisa atau memang anak itu sendiri tidak enjoy gitu ya. Saya tidak tahu, karena tidak tahu gambaran kelas itu bagaimana, saya belum tahu. Menurut cerita Pak Eko yang serba segalanya, tapi di sini saya cuma memberikan hasil dari amatan saya, dan juga ada beberapa masukan untuk Putri. Hasil dari pengamatan saya, ada beberapa siswa yang memang tidak ikut dalam pembelajaran, tidak mengikuti pembelajaran tadi, karena ada beberapa yang aktif sendiri, misalnya nomor 36, nomor 22, nomor 33, nomor 15 seperti yang disebutkan teman Bu Ani tadi. Macam-macam, ada yang sibuk dengan sendirinya, ada yang malas-malasan, ada yang coret-coret dan sebagainya. Kemudian begitu banyak yang saya amati, akhirnya saya tertuju sama satu orang. Saya ingin mengamati anak ini, terutama nomor 15, karena memang kekasihnya saya, dan saya mudah sekali mengamatinya. Karena kalau misalnya yang nomor 36 itu jauh dan sebagainya, jadi ini saya ini memberikan komentar untuk nomor 15. Siswa nomor 15 ini yang namanya Haris tadi, pada awal pembelajaran sudah tidak memperhatikan guru, sudah merek buku bahasa Indonesianya, entah diapakan atau ditebalkan itu huruf-huruf bahasa Indonesianya itu di buku paket ya. Kemudian asik dengan menggulung-gulung pulpen, kemudian mengamati sekitarnya, orang-orang asing di sekitarnya. Kemudian pada waktu sudah masuk dalam pembelajaran, Haris ini juga pada waktu guru ingin memberikan aplaus kepada temannya yang sudah maju, itu juga tidak sama sekali, mulai dari awal sampai akhir tidak memberikan tepuk tangan. Jadi asik dengan sendirinya lah. Jadi tidak ikut, cuma sebentar. Kemudian setelah gurunya menunjuk cari beberapa siswa, dia pura-pura nunduk malas-malasan. Mengungkapkan unek-unek yang ada dalam hati saya.
sebagian besar sudah menyinggung masalah siswa nomor 22 Alfian Sayogi. Anak ini tidak pernah ikut pelajaran saya, hanya terutama di semester ini tidak pernah. Jadi kalau tadi ibu bilang diam pasif itu sudah di luar kepala. Bagi saya, ya sudah terbiasa. Ini bapaknya. Mungkin kalau kurang lengkap datanya bisa hubungi Bu Mira. Ada tas, ada sepatu, tidak ada anak. Ya, bisa hubungi Bu Mira. Kak, saya lumrah kalau Bapak Ibu mungkin komentarnya seperti lumrah karena nggak tahu langsung kondisi siswa seperti apa, nggih. Bu Eva tempo hari sempat ikut pelajaran saya, ya seperti tadi pel-pelan wayang. Loh kok ngono? Ya, inilah gambarannya. Kemudian si Nurul berceloteh di depan sambil kotean. Tuh, Nurul. Sudah saya perkenalkan tadi tokoh-tokoh idola 7. Ya. Untuk Yogi. Kemudian menit ya. Kurang setengah menit. Terus untuk Abdianta, maaf, saya kok tadi ikut-ikutan keceplos karena mungkin mengikuti suasana yang seperti itu ya. Akhirnya saya muncul seperti itu. Padahal sebelumnya saya tidak pernah yakin, ya. Sumber berani sampai geledek. Saya enggak yakin, ya. Terus saya ingin meyakinkan audiensnya di sini. Kemudian yang terakhir untuk Bu Lili mungkin ya. 5 detik. Gini, saya diam di situ memang wanti-wanti jangan sampai ada sapu di atas meja. Diamnya itu Bu, pel-pelan lain. Makanya saya bilang ke Pak Eko, Pak, amankan pel-pelan, amankan sapu, jangan sampai ada di sana. Ya takut seperti itu. Masa ada Pak Fir jauh-jauh disuguhi pel-pelan kan begitu Bu. Makanya tadi saya sempat nyindir gini, Indrajit, biasanya Indrajit sregep ngepel, gitu kan? Itu maksudnya bukan ngepel lantai Bu, tapi apa? Temannya. Dibuatkan. Mengepel temannya Bu, bukan mengepel makna denotasi, makna konotasi itu ya. Seperti itu. Sudah cukup? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang prototipenya mungkin juga sama, tapi mungkin juga jelas ada editing dari yang ada. Jadi itu semuanya saya salut dari model perencanaan yang Bapak Ibu buat. Saya yakin Bu Dwi tidak sehari-hari membuat gambar-gambar yang seperti itu. Ide memunculkan kesukaan anak itu yang luar biasa dari Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak merasakan begitu dibuka ekspresi anak-anak, semangat sekali. Messi Bu, semangat itu belajar. Coba Bapak Ibu skenario setiap kesukaan anak jangan bawa masuk ke dunia pelajaran mereka. Saya yakin tidak ada anak-anak yang punya potensi lain. Pasti dia akan konsentrasi. Saya lihat ekspresinya anak-anak, silakan kalau mau di Pak Malik mungkin ya mau membuka video tadi. Begitu Bu Dwi membuka gambar-gambar apa tokoh-tokoh yang dia sukai, wajahnya sempurna, ekspresinya tanya kelompok Messi, semangat gitu. Apalagi tadi kalau mau dipertinggi lagi aktivitasnya, kelompok Messi buat jalan sendiri, kelompok Ronaldo buat jalan sendiri, tambah luar biasa. Hal-hal yang seperti itu yang harus Bapak Ibu kan. Jadi tidak ada semangat untuk non sewu tadi untuk membantai guru, tidak ada. Ini demi kita semua. Dengan hari ini dapat proses pembelajaran dari Bu Dwi dengan segala kelebihan kekurangan. Ambil kelebihannya, kekurangannya diperbaiki bersama-sama. Ya. Mari kita lihat sekarang kajian Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah banyak menemukan fakta
B. Saya yakin Bibi pasti akan tahu mengungkap itu penyebabnya. Potensi itu digarap, nggak ada yang nakal sebenarnya. Luar biasa kok mereka. Saya terkejut, hafal betul nama lengkapnya Messi, tanggalnya hafal betul. Mbok itu digali. Anak-anak, kamu jangan dijelekkan, jangan pakai bahasa negatif. Mohon maaf, sedikit saya keras ya. Yang biasanya negatif jangan dimunculkan lagi. Kok biasanya nak, kamu kok seperti ini hari ini? Jangan dimunculkan. Hari ini nak, kamu luar biasa, pertahankan. Itu bagus itu. Jangan dijelekkan lagi. Momentum itu dipertahankan. Hari ini kamu luar biasa nak. Saya sangat senang sekali. Setiap hari kamu begini nak. Itu penguatannya harusnya. Jangan malah, nah biasanya kamu kok, lah. Jadi memori lama terulang kembali. Padahal momentumnya sudah bagus sekali ya. Ya. Jujur tapi kurang pas, itu trik namanya. Jujur tapi kurang pas disampaikan. Menurut saya secara teori komunikasi, jangan ungkap kejelekan orang lain. Sesuatu yang muncul baik itu momentum untuk jadikan kebangkitan seterusnya. Kamu luar biasa Derajat. Ternyata kamu berani tampil di depan. Kamu cerita yang banyak. Setiap hari kamu begini nanya. Puji terus. Saya yakin dia mampu. Jadi ambil sisi-sisi positifnya untuk digunakan berikutnya. Guru model ya ke Budi. Sebaiknya pada saat refleksi jangan mengungkap kekurangan ibadahnya. Maaf Bapak Ibu, tadi saya nervous karena tadi malam nggak bisa tidur. Meniopo ngajari, anak-anak yang nakal sekali. Terus target saya ada 3 indikator, saya ingin tercapai berapa persen ya tadi? Tercapai nggak Bu? 3 indikator tadi. Tercapai? Bagaimana mengukurnya? Pada tadi komentari, waktunya kurang sehingga mereka tidak eksplorasi, mengungkap semua data yang toko idolanya. Akibatnya waktunya dihabiskan untuk presentasi satu dengan toko yang sama. Itu pembelajaran. Oh kalau begitu, saya nanti di kelas saya akan saya coba bukan satu saya tampilkan Messi, tapi teman yang lain silakan ikutan cari yang lain dari informasi teman. Bukankah itu menggali? Kalau Messi I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never